Saya gosok kakinya mamaku di air itu Bapak Ibu sekalian. Baru saya minum. Ku minum airnya bekas kaki, cuci kakinya puangku sama aku. Saya bilang, "Ma, puang." Ulama dia mengatakan bahwa sebagian orang beruntung dilahirkan di bumi ini oleh Allah itu dari keluarga yang berkecukupan. Sebagian lagi beruntung ditakdirkan oleh Allah hadir di dunia ini memiliki hati dan tulang yang kuat untuk mencukupkan hidupnya. Kalian itu ada pada sesi menengah ke atas berkecukupan, kalian beruntung Anda sekalian. Kalian itu punya privilege, ada pilihan tak. Sebagian lagi Anda sekalian itu ditakdirkan oleh Allah lahir dari keluarga yang tidak berkecukupan dan hanya memiliki tulang dan hati yang kuat untuk mencukupkan hidupnya. Tapi menurut kalian Anda sekalian, bisa tidak anak-anak yang mereka kehidupannya menengah ke bawah, orang miskin, bisa mencapai goals dalam hidupnya? Menurut kalian? Sangat bisa Anda sekalian, sangat bisa. Caranya seperti apa? Pakai perantaranya Tuhan di dunia ini. Siapa perantaranya Tuhan di dunia ini? Al-Jannah tahta aqdamil ummahat. Surga itu, kesuksesan itu, dunia akhirat, surga dunia akhirat itu terletak pada ridho orang tua di bawah telapak kaki ibu kita. Mister sangat meyakini Anda sekalian, orang-orang yang mendapatkan ridho ibunya, itu Allah akan mudahkan hidupnya. Allah akan berikan rezeki kepadanya yang tidak disangka-sangkanya. Kalau kalian di masa depan gila-gilaan untuk mencapai impian, goalsnya itu luar biasa, Mister sangat dukung kalian. Tapi kalau hanya sekedar orang-orang yang menengah ke bawah, orang-orang yang from nothing, tidak ada apa-apanya, momennya itu mustahil kebanyakan orang. Tetapi pada kesempatan ini Mister hanya mau bilang kepada kalian, guru agama di Al-Azhar, guru SMA itu orang menengah ke bawah. Mister Ali ini orang menengah ke bawah. Mister waktu kecil itu makan di pesantren itu makan ikan tembang yang berulat. Ikan tembang berulat. Kalau kita makan ikan itu di pesantren dulu kan kering, itu tidak digoreng, dikasih masuk di dalam air panas karena dadanya itu keuangannya pesantrenku dulu. Ya. Saat itu mamaku bertanya, "Mau kau jadi apa do besar?" "Elo aku mencagiaga." Saya bilang, "Mak, maka jadi doktor." "Maka S3, Mak." Tapi bapakku, "Bu, itu penjual ikan, sampai hari ini tidak mau berhenti jual ikan." Saya tidak malu, saya bangga dengan orang tua saya. Ibuku tidak selesai SMP-nya SD. Apa yang saya lakukan Anda lihat? Saat itu saya datang ke puangku, datang ke mamaku, "Ma, arek kak modal, kasih kak modal ta, Mak? Puang, kasih kak modal ta?" Nah bilang puangku, "Pak Ceko, wih, tega kak malah modal, tega kak malah doi misalnya perbalu balik kak. Kamu tahu saya penjual ikan." Mamaku juga kaget, modal apa nak mau cari? Jadi saat itu saya bilang, "Dulu ki palema, dulu ki puang, dulu ki, caro ki gitu." Saya ambil air, Pak, Bu, teman-teman sekalian, ini mungkin first time saya bicara ke teman-teman juga. Saya ambil air ke baskom. Jadi saya suruh duduk, mamaku sama puangku, "Puang caro ki, puang duduk ki." Saya gosok kakinya puangku. Saya gosok kakinya mamaku di air itu Bapak Ibu sekalian. Baru saya minum. Ku minum airnya bekas kaki, cuci kakinya puangku sama aku. Saya bilang, "Ma, puang, ndak minta kau uang tak karena aku tahu orang tidak ada ki. Umi, ndak minta kau uang tak karena aku tahu kita juga tidak ada apa-apa dari segi finansial. Arek ka pamaseta, minta ka ridho tak, Ma. Maka tinggalkan Bulukumba." Saat itu Bapak Ibu sekalian saya tinggalkan Bulukumba. Saya ke Makassar jadi tukang cuci motor. Saya diterima di Al-Azhar bukan sebagai guru Al-Azhar tapi sebagai TA. Pak Jasman Wasim jadi saksi, teaching assistant. Saya telepon mamaku, "Ma, jadi guru Al-Azhar," padahal TA itu tidak ada kontrak. Tapi itu kebanggaan untuk saya. Berjalan waktu Bapak Ibu sekalian, tahun 2022 saya telepon puangku, saya telepon bapakku, "Umi, puang bisa ke Makassar?" "Belum, elo ke Makassar udah." "Lalu nih main." Diantar, kemudian di kampus Umi 10 profesor bicara, "Bapak kerjanya apa?" "Penjual ikan, Pak." "Ibu, tidak ada. Hari ini Anata berhak menjadi seorang doktor termuda di Sulawesi Selatan untuk jurusan manajemen pendidikan Islam."
Saya cuma mau bilang kepada kalian, kalau mister yang from nothing, tidak ada apa-apanya bisa mencapai impiannya, kenapa kalian tidak yang punya anak tangga yang lebih baik? Nah, kalau mister bisa mencapai setiap kebaikan dari ridho orang tuanya, maka kalian pasti bisa.